Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas dari kelompok 3. 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang role play teknik client center. Jadi ini merupakan salah satu teknik dalam konseling, di mana teknik ini menjadikan konseling itu sendiri sebagai salah satu pihak yang aktif. Maksudnya mengembalikan setiap permasalahan yang dia alami kepada dirinya sendiri, dan dia sendiri yang akan memecahkan masalahnya. Baik, untuk lebih lanjut kita akan masuk kepada video. Assalamualaikum dengan saudara Hidayat Muhammad bin Abdullah Rashid. Kalau boleh tahu saudara dari mana? Saya dari Makassar. Bagaimana perjalanannya di sini? Wah, lumayan cukup jauh sih. Apakah saudara Hidayat pernah melakukan konseling sebelumnya? Apakah saudara Hidayat sudah tahu apa itu konseling? Oh, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi konseling itu adalah suatu bentuk pemecahan masalah. Jadi saya sendiri sebutnya konseling adalah sebagai konseling, sebagai klien. Ya. Boleh tahu kira-kira kedatangannya di sini masuk dengan tujuan apa? Sini untuk saya datang menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya dengar dari saudara Anas ini bahwasanya saudara Anas bisa memecahkan masalah tersebut. Saya baru datang dari Makassar ke sini untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Kalau boleh tahu permasalahannya itu seperti apa? Saya bimbang, saya bingung, saya mau kemana. Sedangkan saya sendiri mau ke sisi A, sedangkan orang tua saya mau ke sisi B, jadi saya bimbang. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa? Maksudnya Anda tadi katakan saya mau ke sisi B, tapi orang tua saya mau kalau saya ke sisi A. Hanya bisa dijelaskan sedikit tentang permasalahan. Hanya begini, saya mau jadi pengusaha, sedangkan orang tua saya menolak. Orang tua saya ingin sekali saya menjadi PNS. Jadi saya bimbang, yang mana yang saya harus lakukan. Saya bingung. Ini merupakan salah satu permasalahan yang antara ingin jadi pengusaha atau harus mengikuti maunya orang tua jadi PNS. Seperti yang tidak tahu, jadi pengusaha itu pasti harus meluangkan waktu, meluangkan tenaga, dan harus ada pengorbanan untuk bisa menjadi seorang pengusaha. Begitupun dengan PNS. PNS itu tidak tahu sekarang dalam penerimaan sudah sekali, apalagi sekarang banyak sekali sarjana. Kira-kira apa yang mendorong saudara Hidayat sehingga mau menjadi seorang pengusaha? Saya mempunyai banyak teman di daerah Makassar tersebut.
saya berbisnis saya, terus kami rapat di satu tempat. Kami bilang kita akan jadi usaha bersama-sama. Tapi rapat ini belum saya kabari. Saya kami ini untuk jadi pengusaha. Saya hanya bimbang apa yang dikatakan orang tua. Ketika orang tua saya katakan jadi PNS, saya hanya dengar, saya tidak melawan. Jadi saya pendam sendiri bagaimana saya bisa pecahkan masalah saya sendiri ini tentang saya harus jadi pengusaha atau saya harus jadi PNS. Jadi agak rumit ya, karena jadi pengusaha itu merupakan juga salah satu incaran seorang anak muda. Namun di sisi lain orang tua itu juga pasti menginginkan hal yang terbaik kepada anaknya. Seperti dengan saudara Hidayat ini sendiri, mau jika orang tuanya, mau jika saudara Dayat jadi PNS. Jadi ketika di pengusaha itu kita harus banyak-banyak mengeluarkan waktu dan tenaga. Namun seperti yang saya lihat tadi bahwa saudara Hidayat ini sudah ada rapat kepada teman-temannya, Sudah rencananya. sudah ada bayang-bayangan. Namun di sisi lain karena orang tua juga yang ini jadi ingat kalau jadi PNS. Jadi dari permasalahan ini saya ingin kembalikan kepada saudara Hidayat. Kira-kira kalau saudara Hidayat itu sendiri maunya apakah tetap mengikuti kemauan sendiri atau akan mengikuti kedua orang tua? Karena kita tahu permintaan orang tua itu pasti ada sisi baiknya, ada sesuatu yang ingin direncanakan oleh orang tua kepada anaknya sendiri. Di sini saya juga harus bimbang bagaimana apa yang saya harus lakukan. Sedangkan banyak pengalaman teman saya yang mengikuti perkataan orang tuanya, tapi kedepannya dia tidak tahu apa-apa. Maksudnya dia ikuti kata-kata orang tuanya, jadi ini kedepannya sudah mentok, cuma bisa itu, kedepannya tidak bisa dia lagi kembangkan karena dari perintah orang tua. Kalau saya sendiri, saya rasa saya bisa pegang pendapat saya sendiri. Saya akan pegang pendapat saya sendiri, ingin jadi pengusaha. Jadi saudara Hidayat ini tetap memiliki tekad bulat untuk jadi pengusaha, dan ini merupakan salah satu pilihan terbaik karena sesuatu yang timbul dari dalam diri sendiri itu pasti kita akan berusaha untuk mencapainya. Lain halnya dengan hal-hal yang muncul dari luar, karena itu hanya sebagai tambahan untuk kita. Jadi depannya saudara Hidayat bisa menghubungi kedua orang tuanya, bicara dengan baik dari hati ke hati bahwa saya ingin jadi PNS, menjadi pengusaha, karena itu juga merupakan cita-cita saya dari kecil. Kalau mereka apa yang saya harus lakukan, sampai-sampai gara-gara tidak mendengar perkataan beliau sehingga dia mau kayak dia sudah anggap saya jangan lagi kau datang ke rumah gara-gara tidak mendengar perkataan itu. Nah, itu yang saya takutkan, nah, itu yang saya permasalahkan. Bimbang kenapa saya mau kemana sebenarnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saudara Hidayat bisa bicara dari hati ke hati. Saudara Hidayat mencari kesenangan, misalnya orang tuanya suka makan ini,
belikan ini, kemudian ajak dia ke tempat yang dia sukai, kemudian bicara baik-baik. Bapak, Ibu, ini merupakan pilihan saya. Ini saya sendiri yang akan menjalani, saya sendiri yang akan menikmati, saya sendiri yang akan berjuang. Lain halnya jika saya harus memilih jadi PNS, karena menurut saya ini pembicaraan kepada saudara Hidayat, karena menurut saya menjadi seorang PNS itu agak begini, tidak terlalu susah dan tidak terlalu mudah. Sedangkan saya sukanya sedangkan jadi PNS itu, PNS sekarang di Indonesia ini sudah sangat banyak. Sedangkan jadi pengusaha itu jarang orang yang jadi pengusaha. Dan saya ini merupakan cita-cita saya dari kecil. Nah, dari pembicaraan itu pasti akan ada rasa keprihatinan dari orang tua. Saya tidak boleh terlalu keras kepada anak saya ini, karena tentunya dia juga punya keinginan, dia juga punya keinginan yang harus dia juga punya cita-cita. Bukan saya yang menentukan cita-citanya. Ya begitu kan. Dan bicara dengan baik-baik, cari apa hal-hal yang dia sukai, kasih tempat-tempat yang dia sukai, bawa dia ke sana. Pasti dengan itu hatinya akan tersentuh. Nanti saya coba setelah balik dari sini, saya langsung datangi orang tua saya akan bicara baik-baik bagaimana apa yang disampaikan saudara Anas ini bisa saya praktekkan kepada orang tua saya. Mudah-mudahan saran yang saya kasih ini bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan saudara Hidayat bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses dan membuktikan kepada kedua orang tuanya nanti bahwa cita-cita saya dari dahulu ingin menjadi pengusaha, dan mudah-mudahan dalam perjalanannya jadi seorang pengusaha dimudahkan. Dan itu merupakan satu hal yang tidak boleh saudara Hidayat lupakan, itu berdoa kepada Allah, berdoa dan berusaha. Terima kasih banyak atas pemberian saran-saran dari saudara Anas. Cut.